Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita awali dengan baca Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Wala haula wala quwwata illa billah, amma ba'd. Demikian ini. Nah, setelah kita mengerti mufradatnya dan setelah kita mengerti susunannya, coba kita sekarang menggali isinya. Bagaimana isi dari suratul Falaq? Kemarin setelah saya menerangkan apa itu a'udhu, saya kira tidak perlu diulang. A'udhu aku berlindung, berarti ada pihak yang berlindung, ada pihak yang jadi pelindung, dan ada pihak yang akan mendatangkan mara bahaya. Yang berlindung siapa? Orang beriman. Yang jadi pelindung siapa? Allah. Orang kok berlindung pada Allah, sudah tidak salah. Hanya kalau kemarin adalah Rabbin Nas, sekarang Allah itu bukan Rabbin Nas. Bayannya bukan Rabbinas tapi Rabbil Falaq ini. Kita berlindung kepada Allah. Allah siapa? Rabbil Falaq. Rabbnya Al-Falaq. Falaq itu dari kata falako. Falako sama dengan syakko. Yaitu apa? Membelah. Membelah. Maaf. Upama saja. Gigi kalau keluar ada gigi anak bayi itu tuh ya. Gigi mau keluar dari gusi. Itu si gigi itu falako. Membelah gusi. Waktu subuh, itu sinar matahari membelah lapisan atmosfera. Lapisan atmosfera itu dibelah. Sut. Sebab itu falako. Falak. Itu. Falak itu begitulah membelah gitu ya. Maknanya begitu. Maaf, kita nanam biji jagung. Nanti biji jagung keluar. Daunnya dari biji, namanya lembaga. Waktu keluar, itu pun falak. Begitulah ya. Tuhannya Falak. Semua umat makhluk ini terlibat oleh proses Falak. Yang berarti terlibat dalam proses Falak, terlibat dalam proses kerawanan. Ya, coba gigi kalau baru keluar dari gusi, rawan apa enggak? Rawan. Menghadapi kerawanan yang tidak enak semacam itu berlindungnya hanya kepada Allah. Nanti mulai ada anak bayi mau bisa berdiri, mesti falak. Ada kerawanan, sakit, biasanya berak-berak. Badannya panas. Falak. Di saat-saat ada falak, mesti ada kerawanan. Ya, nanti akhirnya jadi anak, dari anak mau jadi gadis atau mau jadi remaja gadis atau remaja pria, itu pun falak. Kenapa? Hormon seks mulai tumbuh. Falak. Gawat. Nah, ini gawat sekali ini. Ini gawat. Ya. Disitulah. Apa saja kalau ada falak, gawat. Robnya falak. Maka berlindung kepada Robnya falak. Jangan berlindung kepada sesama makhluk yang mereka sama-sama terlibat dalam proses falak. Ini loh. Jadi berlindungnya kepada siapa? Robnya Falak. Silahkan untuk dapat direnungi. Ya. Tiap ada perubahan. Itu Falak. Nah, perubahan apa saja? Dari musim kemarau ke musim hujan itu Falak. Ada perubahan. Kalau kita tidak berlindung, hati-hati kepada Allah. Mengerti ilmu-ilmu rahasia hukum-hukum Allah yang berlaku di alam. Mengerti syariat Allah. Itu ya.
Kita bisa berbuat salah karena ada falak. Nah, baiklah ya. Orang yang tadinya rezekinya pas-pasan mendadak kayak falak itu. Gawat itu. Bisa keder. Dari nggak punya uang jadi uangnya banyak itu keder loh ya. Bingung mau dipakai apa ya. Ibu-ibu gitu ya. Bukan semua ibu loh, ini maaf loh Bu. Kalau udah pegang uang apa-apa dibeli aja, ini falak nanti ya. Hati-hati loh ya. Jadi hati-hati itu. Ada gitu tuh. Beli ini, beli itu, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dibeli semua. Jangan, masih ada hari berikutnya ya. Jadi belajar, karena ini Bu Tini ini masih lebih muda ya, belajar sama Bu Susilo itu loh ya. Bu Susilo itu yang pengalaman itu ya. Nah itu Bu siapa itu namanya, Bu Rukiah ya. Bu Rukiah itu harus belajar sama Bu Tini karena Bu Tini lebih tua. Itu harus begitulah ya. Bab ada falak ini yang harus didapat dengan pengalaman. Baiklah. Min syarri ma khalaq, juga berlindung kepada Rabbul Falak. Rabbul Falak dari apa? Dari kejahatan apa saja yang diciptakan oleh Allah. Makhluk apa saja yang diciptakan oleh Allah akan mengalami proses falak. Dan akan ada dua makna. Maaf, kayak api. Apa itu manfaat enggak bagi manusia? Manfaat. Tapi gawat enggak api itu? Gawat lah inilah. Untuk masak mateng nasinya, untuk goreng mateng tahunya, ya, untuk rebus mateng telurnya. Salah alirannya si api ini, kebakar rumahnya. Inilah berlindung kepada Allah dari apa saja yang Allah ciptakan. Sebab apa yang Allah ciptakan itu akan taat dan tunduk kepada Allah. Ma min syarri ghasikin idza waqab. Dan berlindung dari kejahatan ghasik al-lail, malam. Idza waqab, apabila gelap. Waqaba adzlama, apabila sudah gelap. Ini artinya ada dua. Arti lil gharib memang malam betul, gelap betul. Mengapa? Sebab maaf ya, orang itu akan berbuat jelek memang kalau menunggu saat gelap. Iya, nunggu saat gelap. Nah, ini pengalaman nih Pak Lukman nih, ya, ini pengalaman cari mangga tetangga, nunggu gelap. Bapak apa? Kalau gelap merasa tidak dilihat orang, padahal Allah tetap melihat. Gelap, itu baru gelap karena tidak ada sinar. Lebih hebat dan gawat lagi, ini makna lil ba'id. Apabila gelap pikirannya, gelap hatinya. Orang kalau sudah gelap hatinya, jangankan mangga tetangga, kalung gelangnya istri pun dijual untuk berbuat yang tidak-tidak. Bisa terjadi loh begitu. Tidak hanya bisa, banyak. Nah inilah. Jadi, ada orang kalau sudah gelap hati, udah, wah jengkel sama suami itu. Suami nggak ada ya pegang-pegangnya nih. Gitu? Langkon, remek, peci, remek, bangsa gitu ya. Sarung. Dan macam-macam deh. Nah inilah, kok hati sudah gelap. Dalam menghadapi yang semacam ini, tempat berlindung tidak ada lain kecuali Allah semata-mata. Nah, inilah ya. Maaf, kalau namanya pikiran gelap hati gelap itu karena menghadapi kesulitan. Maka marilah, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara yang berbahagia, kita di dalam prihatin membangun bangsa dan negara ini, tidak urung kesulitan itu akan ada. Ini memang kesulitan itu juga makhluk Allah ya. Jangan lalu pikiran hati nanti kita jadi gelap. Kita mohon perlindungan kepada Allah supaya yang gelap ini jadi terang, ada jalan keluarnya yang baik dan mulia. Jangan pikiran gelap terus nanti bertindak yang macam-macam ya. Itu ngawur, tidak menurut tuntunan Allah, tidak di bawah lindungan Allah, akhirnya di bawah lindungan setan. Jangan ya. Nah inilah, ibu-ibu, bapak-bapak, dan saudara-saudara para pecinta Radio Kayu Manis yang berbahagia. Iya. Jadi apa saja yang diciptakan oleh Allah selalu mengandung
dua hal. Bisa manfaat, bisa madarat. Bisa bahaya, bisa manfaat, ada gunanya, ada bahayanya. Uang saja kan begitu. Manfaat enggak uang? Manfaat. Berapa uang untuk bisa manfaat? Untuk pergi haji uang. Ya kan? Untuk mendirikan masjid uang, mendirikan rumah sakit uang. Tapi gara-gara uang suami lepas, itu juga ada. Ini juga ada ya. Dulu ketika belum punya uang banyak ya nggak lepas. Uang banyak terus enak-enak. Iya. Jadi di semua wah ada itunya, ada apa? Ada dua macamnya. Begitu pula ya. Maka bukan mustahil segala sesuatu yang kita hadapi mesti ada kesulitannya, ada halangannya, ada hambatannya yang menyebabkan pikiran dan hati kita menjadi gelap dalam menghadapi hal yang semacam ini. Tidak ada lain tempat berlindungnya Allah yang disebut Rabbil Falak inilah. Baiklah. Selanjutnya min syarrin nafasati fil 'uqad. Berlindung kepada Allah Rabbnya Falak itu dari kejahatan para peniup-peniup simpul tali. Di sini disebut dimaksud adalah sawahir, tukang-tukang sihir, tukang-tukang tenung yang meniup-niup tali, simpul-simpul tali. Memang ini riwayatnya, yang ini jadi asbabun nuzulnya. Surat Al-Falak dan surah An-Nas turun. Itu asbabun nuzulnya ada dua macam. Macam pertama versi yang keliru. Macam yang kedua versi yang benar. Versi yang keliru mengatakan bahwa Nabi kena jampi-jampi, kena sihirnya orang. Siapa? Yahudi pada waktu itu. Orang Yahudi di Mekah kena sihir sampai Nabi sakit. Nah pada waktu Nabi sakit, badannya panas, ditunggu dua malaikat. Malaikat yang di ujung kepala dan malaikat yang di ujung kaki. Yang di ujung kaki tanya kepada yang di ujung kepala, sakit apa beliau ini? Yang di ujung kepala menjawab, beliau kena guna-guna. Siapa yang ngasih guna-guna? Si fulan. Berupa apa? Berupa tali, bundelan talinya ada 11 apa 12 begitu. Di mana diletakkan? Di sumurnya fulan. Ditaruh di bawah, ditindih batu. Ini ceritanya. Nabi sakit panas. Versi ini versi keliru. Bab apa? Nabi dilindungi oleh Allah. Tidak akan terkena sakit. Apalagi sakit yang semacam ini karena gangguan setan. Itu mustahil. Orang yang beriman saja, umat yang beriman saja akan dilindungi oleh Allah. Ini. Karena berlindung kepada Allah. Insya Allah Allah akan melindungi. Ini. Adapun versi yang betul adalah bahwa Nabi diberitahu oleh malaikat Jibril bahwa kamu diguna-guna oleh si fulan. Guna-gunanya berupa simpul tali. Jumlahnya 12 apa 11 itu ya. Saya lupa itu ya. Itu. Ditaruh di sumurnya fulan, ditindih batu. Coba ambil. Suruh ambil, lalu dibakar saja. Lalu Nabi memerintahkan dua orang sahabat untuk mengambil tali yang berisi simpul-simpul yang ditiup-tiup ini. Kepada para dua orang sahabat, lalu diambil, lalu dibakar. Hilanglah itu. Jadi Nabi tidak sampai sakit. Nah inilah sekedar mengapa di sini disebutkan adalah an-nafasat. Para peniup, yaitu para sawahir, tukang ahli sihir. Maka dalam satu hadis diriwayatkan, maka hendaknya kita sebelum tidur membaca dua surah ini. Ya, surah Al-Falak dan An-Nas. Dan biasanya Nabi dalam hadis itu diterangkan riwayat Bukhari bahwa sebelum tidur hendaknya membaca suratul Ikhlas yaitu Kulhu, suratul Falak dan surat An-Nas. Ya. Dengan mengharap ridho Allah.
Jangan membaca itu karena mengharap jangan sampai kena guna-guna. Tidak begitu. Mengharapnya ridho Allah. Nanti Allah yang akan melindungi. Dalam rangka mohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikianlah. Nah, tapi maaf, itu makna aslinya begitu. Tapi dalam makna yang lebih jauh lagi, ini makna pengertian yang gorib, yang dekat. Makna yang baid, yang jauh. Meniup-niup simpul tali itu tidak hanya itu. Antara manusia dengan Allah itu ada simpul tali, ada perjanjian kita. Yang disebut akidah. Akidah itu berupa keimanan. Akidah itu dari kata uqdah. Uqdah itu simpul tali. Uqad di sini. Uqad itu jamaknya, pluralnya. Nah, simpul tali kita dengan Allah yang berupa perjanjian bahwa kita akan taat kepada Allah. Ketika ruh kita akan ditiupkan ke dalam janin kita di rahim ibu. Dulu, kemarin kan sudah saya terangkan. Allah bertanya kepada kita dulu, ruhnya tanya, alastu birabbikum? Bukankah aku ini Tuhanku? Jawabnya, bala syahidna. Ya, saya bersahadat, saya bersaksi. Ada perjanjian, sudah ada syahadat, sudah ada uqdah, sudah ada pertali, hubungan simpul tali antara kita dengan Allah. Ini setan ini suka niup-niup supaya simpul tali uqdah kita, hubungan kita dengan Allah jadi lepas. Supaya hubungan kita dengan tauhid, dengan setan. Ini, hati-hati. Ya, itu perbuatan guna-guna itu begitu. Hubungan suami istri, akad nikah, akid, kan gitu kan? Kemarin saya terangkan, itu juga ditiup-tiup supaya lepas. Ya? Yang niup sedang lepas, yang ditiup. Nah, ini dipikir-pikir, menghancurkan. Ya, silaturahim persaudaraan seorang dengan orang lain, itu pun ada simpul tali persaudaraan, silaturahim, silaturahmi, tali rahim. Ditiup-tiup, dipengaruhi, ini supaya pecah. Ini merusak persatuan dan kesatuan. Apalagi kalau ini merusak persatuan kesatuan bangsa. Sebagai aspek dasar dari tanas ketahanan nasional. Wah, gawat sekali. Persatuan suami istri dipecah aja gawat. Apalagi persatuan kesatuan bangsa. Ya toh? So, persatuan kesatuan RW di sini, RT di sini. Di Kayu Manis sini. Coba kalau pecah. Maling yang seneng. Kan gitu. Nah, itulah. Sebab itu dijaga baik-baik. Semua pengaruh tiup-tiup yang akan membawa kita untuk perpecahan, pisahnya satu simpul tali yang baik, hendaknya dijaga. Simpul tali kita dengan Allah yang tauhid kok mau ditiup untuk syirik, kan jaga baik-baik. Berlindung kita kepada Allah. Simpul tali kekeluargaan, jangan, jaga baik. Begitu pula simpul tali ke hubungan kekeluargaan, persahabatan, silaturahim. Jangan sampai mau dirusak oleh bisikan-bisikan pengaruh-pengaruh siapapun. Maaf, kalau kita rukun, kalau suami istri rukun, itu ada yang tidak senang. Iya, lebih-lebih kuntilanak. Itu paling tidak senang gitu. Oh ya. Lihat suami istri kok rukun, wah gemes kuntilanak gitu. Nah ini hati-hati, dia niup-niup nanti. Jadi ini satu contoh ya yang ada pada kehidupan ini. Itu bisa saja dia bekerja di Kayu Manis, gitu kan ya? Di radio Kayu Manis dibisik-bisik, kerja saja sana, bayarannya lumayan, kan gitu kan? Ini radio Kayu Manis Australia, bukan sini maksudnya begitu ini ya. Nah, bisa ditiup macam-macam. Loh ya, radio Kayu Manis Semarang juga ada, namanya Radix, kan gitu kan? Nah, jadi inilah. Ibu-ibu, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati, semua simpul-simpul tali kebaikan dijaga baik-baik, jangan sampai rusak. Yang mau rusak mesti setan manusia atau setan jin, supaya simpul itu lepas, lalu hubungan kebaikan lepas.
kepada siapa? Kepada Rabbil Falak ini. Sebab kalau sudah terancam berarti ya dalam keadaan falak. Kalau ada falak mesti rawan. Gitu ya. Coba maaf ya, ibu-ibu yang mau melahirkan, lahirnya bayi dari rahim ibu, falak. Gawat, ada yang ya operasi besar, ada itu falak. Sebab itulah berlindungnya pada siapa? Kepada Allah. Sebab Allah itu Rabbul Falak. Nah, saya kira sampai di sini pertemuan kita pada pagi ini. Insya Allah besok pagi kita lanjutkan. Nah, kita tutup mari bersama-sama dengan membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.